adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, yuk kita semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah LPG Kids kami. Kau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi setiap kami dan Roh-Mu bertahta di atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, yuk kita sama-sama membaca Mazmur 91. Shalom teman-teman, nama saya Putri. Hari ini kita baca Mazmur 91 yuk. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekarang kita udah selesai baca Mazmur. Aku mau ngucapin selamat beribadah teman-teman. Oke adik-adik, udah baca Mazmur 91 kan? Sekarang kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk, sama-sama tepuk tangan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Dari awal lagi ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi ya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah, pasti kau berbuah, pasti kau berbuah. Sekali lagi ya, pasti kau berbuah.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama datang sama Tuhan, membawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Dari awal lagi yuk adik-adik katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik di rumah, kita angkat kedua tangan kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, tiadalah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Kau Allah kami
kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom adik-adik. Sekarang Kak Resti akan bawakan firman Tuhan mengenai tentang kisah Samuel yang mendengar suara Tuhan adik-adik. Di mana cerita Alkitab ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Di sini menceritakan tentang Samuel. Adik-adik tahu siapa orang tuanya Samuel? Mama papanya, mamanya bernama Hana dan papanya bernama Elkana. Betul adik-adik. Nah, sekarang kakak akan menceritakan tentang Samuel, di mana Samuel tinggal di kota Silo adik-adik. Kota Silo kayak gimana ya kak ya? Ini adalah kota Silo adik-adik. Nah, di kota Silo ini tinggallah orang tua Samuel, mama papanya dan Samuel. Dan adik-adik, setelah Samuel besar, Samuel diserahkan kemana adik-adik? Diserahkan ke Tuhan adik-adik. Nah, Hana mengantarkan Samuel untuk kemana adik-adik? Ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik di sini di mana Hana dan Samuel bertemu dengan Imam Eli adik-adik. Nah, Imam Eli ini tinggal di rumah Tuhan atau di bait suci adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Samuel tinggal bersama dengan Imam Eli adik-adik, Samuel melihat bahwa Imam Eli ini sudah tua adik-adik. Sudah tua, kalau sudah tua itu bagaimana sih posisinya, posisi badannya? Posisi badannya udah tua, matanya juga tidak bisa menjelas penglihatannya. Tinggallah Samuel bersama dengan Imam Eli di rumah Tuhan. Adik-adik, setelah malam Samuel tidur dan Samuel tidur di tempat tidur, dan ketika itu adik-adik Samuel mendengar suara apa? Suara Tuhan adik-adik. Tapi Samuel tidak mengerti, Samuel tidak tahu. Setelah itu Samuel kemana adik-adik? Ke kamarnya Imam Eli, dan dia berkata apa kepada Imam Eli? Aku tidak memanggil. Masuklah dan tidurlah lagi ke tempat tidurmu Samuel. Lalu Samuel tidur lagi. Setelah Samuel tidur, Samuel mendengar suara lagi. Pergi lagi nggak dia ke kamarnya Imam Eli? Dia pergi lagi, jalan lagi ke kamarnya Imam Eli. Imam Eli bilang apa? Imam Eli tidak memanggil. Dan Imam Eli bilang apa? Tidur lagi. Akhirnya kembali lagi Samuel ke tempat tidur. Samuel tidur lagi dan mendengarkan suara Tuhan adik-adik. Dan ketika mendengarkan suara Tuhan, kembali lagi pergi ke Imam Eli. Dan Imam Eli bilang apa? Samuel, jangan takut. Itu adalah suara Tuhan. Tidurlah dan kembalilah ke tempat tidur. Samuel kembali lagi ke tempat tidur. Apa yang dibilang Imam Eli kepada Samuel? Tidur lagi. Dan setelah tidur, Samuel bermimpi. Benar apa yang dikatakan Imam Eli, bahwa dia mendengar perkataan atau suara dari Tuhan. Dan setelah itu adik-adik, paginya Samuel bangun dan ketemu dengan Imam Eli lagi. Dan dia bercerita bahwa benar apa yang dikatakan Imam Eli, bahwa Samuel mendengar suara dari Tuhan. Ketika itu adik-adik, Imam Eli merasa bersyukur bahwa Samuel benar-benar mendengar suara Tuhan. Adik-adik, Imam Eli bilang apa? Imam Eli bilang apa kepada Samuel? Bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan menjadi
menjadi kenyataan adik-adik, bahwa nanti dia akan menjadi nabi, seorang nabi di Israel adik-adik. Setelah itu adik-adik, Samuel merenungkan bahwa apa yang dikatakan Tuhan benar, bahwa Samuel akan menjadi seorang nabi di Israel adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang didapatkan dalam cerita ini, bahwa kalau adik-adik mendengar suara Tuhan, coba adik-adik, dari sekarang adik-adik harus taat. Taatnya bagaimana adik-adik? Ya sekarang adik-adik duduk manis, mendengarkan channel di YouTube, di GBI Lewi, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian. Nah, itu sudah menandakan bahwa adik-adik mendengar suara Tuhan. Nah, sekarang adik-adik janji ya, kalau adik-adik selalu taat beribadah, taat kepada kedua orang tua, dan taat belajar. Nah, terima kasih adik-adik. Kalau saat ini adik-adik merenungkan firman ini, supaya adik-adik mendengarkan apa yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa. Pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini yang sudah kami tangkap Tuhan melalui kisah Samuel, biarlah adik-adik lakukan menjadi taat mendengarkan Tuhan channel YouTube di setiap hari Minggu di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, supaya adik-adik kami Tuhan selalu taat mendengar perkataan atau suara Tuhan lebih lagi. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kakak Juni di sini. Sekarang kreativitas kita membuat kipas. Bahan-bahannya kertas origami, stick es krim, double tip. Ikuti kakak ya caranya. Pertama kita lipat kecil-kecil ya adik-adik. Setelah dilipat seperti ini, kita lipat menjadi 2. Setelah itu kita taruh double tip di bagian sini, satu lagi di sini, kemudian kita tempel. Dan kita gunakan stek es krim, tempel di bawahnya ya, kemudian kita tarik bentuk seperti kipas. Jadi deh, tetap di rumah, tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sudah dengerin firman Tuhan? Sudah buat aktivitas kan? Sekarang waktunya kita memberi persembahan. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh kasih tahu mama papanya, bisa dilihat di sini. Oke adik-adik, udah beri persembahan kan? Sekarang sebelum Kakak Nona tutup ibadah kita hari ini, Kakak Nona mau kasih tahu adik-adik, kalau mulai minggu depan di LPG Kids
ada teman baru. Mau tahu nggak siapa teman baru kita? Ini dia nih teman baru kita. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini Iya, teman-teman? apa kabarnya ya? Pasti semuanya luar biasa ya. Iya, kamu gimana kabarnya Geni? Aku luar biasa dong. Wah, puji Tuhan. Iya, hari ini kita mau kenalan sama teman-teman LPG Kids. Wah, aku seneng Gani, aku seneng. Terus kamu duluan deh yang kenalan. Hai teman-teman LPG Kids Ministry, aku Leon. Hahaha. Perkenalkan, halo. Leon, itu Leon. Kalau aku namanya nih, lihat baju aku. Nama aku Jenny. Wah, Iya. kamu cantik ya Jenny. Makasih. Sama-sama Sama Jenny. teman-teman LPG Kids juga cantik-cantik. Betul ganteng-ganteng. sekali. Oh ya Leon, kita mau kasih tahu nih sama teman-teman LPG Kids. Kalau mulai minggu ini Oh. kita sudah bergabung di LPG Kids. Yeay! Aku senang sekali Gani. Iya, jadi mulai minggu depan jangan lupa ibadah Online. LPG Kids bersama Leon Dan Gani. Yeay! Jam berapa Gani? jam 7 pagi. Yeay! Oke teman-teman, itu dia perkenalan kita. Sampai bertemu minggu depan. Dadah! Yeay, itu dia teman baru kita. Namanya Leon dan Jenny. Buat adik-adik yang mau lihat Leon dan Jenny, jangan lupa ya, saksikan LPG Kids minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.